Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Ridwan Hamonangan Purba, SSITEL. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir, menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah hari ini diambil dari Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8b. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Di sekolah, di kota maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang telah terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali
untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 9, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama akan mendengar firman Tuhan. Engkau yang menerangi kehidupan kami, Engkau yang berikan kami tuntunan hidup, supaya kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya kemuliaan nama Tuhan yang boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini, dan Tuhan juga boleh dipuji dan disembah. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku,
Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika seorang perantau, mereka pergi dari kampung halaman mereka dan memasuki satu wilayah. Lalu di sana mereka punya tujuan, entah itu punya tujuan untuk kehidupan mereka, untuk pekerjaan, untuk mencari pasangan hidup, dan lain sebagainya. Ada berbagai hal misi ketika mereka merantau. Dan ada istilah dari orang Batak yang mengatakan demikian, mulak tubuna pasogit. Kalau orang Batak pasti tahu itu, mulak tubuna pasogit. Artinya apa? Pulang ke kampung halaman. Bagi seorang perantau, ketika mereka pulang dari satu wilayah perantauan menuju kampung halamannya, pasti ada sesuatu. Mungkin di perantauan dia tidak berhasil. Mungkin di perantauan dia sudah lelah, dia sudah capek, dia sudah berhasil, lalu ingin menghabiskan kehidupannya di kampung halamannya kembali. Dan mungkin dia pulang kembali ke kampung halamannya atau bona pasogit itu karena di perantauan dia sudah lelah, dia sudah tidak punya apa-apa, dan dia akan menghidupkan kehidupan rumah tangga keluarganya di kampung halamannya karena dinilai di kampung halamannya mungkin bisa melakukan berbagai hal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita baca perenungan kita dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 ini, kita tahu betul bagaimana Naomi bersama dengan kedua menantunya untuk mereka pulang kembali ke kampung halaman. Kenapa? Yang pertama, bisa kita lihat bahwa ketika Naomi datang ke Moab bersama dengan suaminya Elimelek dan dua anak lelakinya, Mahlon dan Kilion, mereka boleh hadir dan ada di sana, dan dalam satu kenyataan bahwa kehidupan suami dan juga dua anak laki-lakinya sudah meninggal dunia. Dan kita juga tahu persis bahwa Naomi hidup bersama dua menantunya, yaitu Orpa dan juga Rut. Dalam dialog yang terjadi di dalam Alkitab kita, ketika Naomi memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya, dia tahu betul apa yang dirasakan, apa yang dihadapinya. Dan ada dialog yang boleh menjadi satu pesan penting dalam perenungan kehidupan kita. Ketika Naomi katakan kepada dua menantunya untuk kembali pulang ke rumah ibu mereka masing-masing, mereka bersikeras untuk tidak mau meninggalkan
Naomi. Tapi kita bisa tahu juga bahwa Orpa meninggalkan Naomi, sedangkan Ruth tetap ikut bersama dengan Naomi ke kampung halaman Naomi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa perhatikan coba dari ayat 16 sampai dengan 17. Di sana dari ayat-ayat itu kita menemukan alasan yang kuat kenapa kok Ruth itu bertahan bersama dengan Naomi untuk ke kampung halaman. Yang pertama, Naomi saat itu sedang mengalami kepahitan hidup. Itu sebabnya ia menyebut namanya bukan lagi Naomi pada ayat 19, namun menyebut dirinya dengan nama Mara. Dalam bahasa Ibrani, Mara itu berarti pahit. Hidup Naomi pahit adanya. Ia penuh pergumulan, ditinggal mati oleh suami sebagai tulang punggung. Anak-anak lelakinya pengganti suaminya pun meninggal dunia. Cukuplah penderitaannya. Dan sebagai manusia biasa, Naomi tidak mungkin menjalani sendiri semua itu. Lalu yang kedua, kondisi ini amat jelas diketahui oleh Ruth, menantunya. Sebagai seorang anak, Ruth amat mengasihi Naomi, mertuanya itu. Ia ingin berbagi beban dan penderitaan yang dialami Naomi. Ia tidak tega meninggalkan Naomi, menjalani sendiri kepahitan hidupnya. Itulah sebabnya Naomi berkata dengan tegas pada ayat 16, "Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau bermalam, di situ pula aku berada." Prinsip ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan kasih Ruth terhadap Naomi tidaklah tertandingi melebihi sayangnya pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin berpisah dari mertuanya demi menopang dan mendampingi Naomi. Yang ketiga, prinsip hidup yang begitu kuat ditampilkan Ruth soal besar kadar keinginannya untuk menyatu dengan mertuanya. Hal ini juga terlihat pada ayat 16. Menurutnya bangsa Naomi adalah bangsanya juga. Itu berarti demi kasihnya kepada ibu dari suaminya ini, Ruth bersedia kehilangan identitas dan meninggalkan identitas lama sebagai orang Moab dan selanjutnya mengambil identitas baru sebagai orang Yahudi sebagaimana identitas mertuanya. Bukankah itu suatu hal yang jarang dilakukan orang? Ruth belum tahu keadaan orang-orang Yahudi. Ruth tidak tahu apakah ia diterima dan di komunitas orang-orang Israel itu. Namun resiko itu bersedia ia ambil demi mendampingi hidup mertuanya. Selanjutnya puncak argumen Ruth yang tidak dapat dibantah lagi oleh Naomi adalah ketika ia menyampaikan dua hal penting di ayat 16-17. Agama dan Allah Naomi akan menjadi Allahnya juga. Nah, ini menjadi satu kisah yang menarik dalam kehidupan kita. Cerita Ruth itu bukanlah sekedar cerita tentang seorang yang berubah kaum dari Moab menjadi Israel. Cerita ini adalah cerita tentang seorang yang belajar untuk memahami kehidupan dari sisi iman dan bukan dari sisi akal budi belaka. Sebab kalau dinilai dari sisi akal budi, maka lebih aman bagi Ruth untuk kembali kepada kaumnya. Namun demikian Ruth memahami kehidupan dari sisi iman. Iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang pergumulan saat ini, akibat pandemi COVID-19, kalau kita bisa katakan banyak dampak yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Persekutuan bahkan bangsa dan negara. Kita tahu betul bagaimana pengalaman hidup yang kita jalani saat ini. Apakah kehitaman yang terjadi saat ini? Apakah pergumulan yang terjadi saat ini? Apakah segala beban berat hidup yang harus kita alami saat ini, kita tidak ada pengharapan di dalam Tuhan? Itu menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaku, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil di hadapannya. Bagaimana kita boleh menunjukkan kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada manusia, itu juga boleh memperlihatkan bagaimana sisi iman kita kepada Tuhan.
Kalau kita perhatikan bagaimana pengakuan Rut dalam kehidupan dirinya bersama dengan ibu mertuanya. Ada pengakuan yang luar biasa. Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Artinya apa? Ada kesetiaan yang boleh ditunjukkan oleh Rut kepada Naomi. Ada pengalaman-pengalaman yang berat sekalipun kalau kehidupannya ada dalam kesetiaan. Di situ juga pasti ada harapan. Kasih yang ditunjukkan oleh Rut kepada Naomi membuktikan bahwa dalam kehidupannya ada satu kepercayaan penuh bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan umatnya. Begitu juga kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita merenungkan jalan masa depan kita ke depan. Tidak ada yang sia-sia ketika kita hanya berpengharapan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Segelap apapun yang boleh kita alami, kita hadapi saat ini. Kita tahu dan kita percaya Tuhan tidak tinggal diam. Pandemi COVID-19 ini juga boleh membuka hati dan pikiran hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan yang kita imani? Bagaimana hubungan kita bersama dengan keluarga? Ya tidak sedikit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika banyak orang mungkin diaken, penatua, pendeta, aktivis gereja dan lain sebagainya. Setiap hari di gereja dan lain sebagainya. Tapi mungkin lupa. Dalam kehidupan rohani bersama dengan keluarganya. Mungkin ini menjadi satu makna. Dengan apa yang terjadi saat ini. Tuhan ingin mengembalikan kasih Allah itu dari unit terkecil. Dari kehidupan rumah tangga. Tuhan juga mungkin ingin mengingatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana iman percaya dari kehidupan keluarga itu boleh terpancar. Baik di sekitar, baik itu di dalam persekutuan. Memurnikan kembali. Dan yang terakhir, menjadi catatan penting dalam perenungan kita saat ini. Kita memasuki bulan Pelkes, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah itu bagi semua orang. Kasih Allah itu nyata bagi dunia ini. Kita tidak bisa menutup mata untuk apa? Untuk pergumulan dunia, untuk pergumulan masyarakat, untuk pergumulan kehidupan persekutuan, untuk pergumulan kehidupan sesama. Bagaimana gereja membuka kehidupan dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain boleh menemukan satu pengharapan di tengah-tengah dunia. Gereja membuka dirinya untuk menjadi berkat bagi sesamanya di tengah-tengah dunia. Sering juga orang berpikir, gereja bisa buat apa? Gereja bisa melakukan apa? Orang persembahannya sedikit kok. Orang pendapatannya, penerimaannya sedikit kok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi satu kritik sosial bagi kehidupan gereja saat ini. Bukan karena materi, bukan karena uang, bukan karena apapun. Gereja boleh menjadi saluran berkat. Gereja boleh menunjukkan kasihnya bagi warga di sekitarnya. Bagaimana keterlibatan gereja di tengah-tengah masyarakat. Itu dibuktikan dengan apa? Ketika gereja boleh melakukan sesuatu yang kecil sekalipun, tapi dampaknya, tetapi imbasnya, orang boleh memuliakan Allah. Saat ini di Berandan melakukan suatu usaha pembangunan ekonomi jemaat yang bisa dikatakan bahwa kalau bisa dibilang masih kecil. Menjemur iles-iles. Dan ini menjadi primadona untuk daerah Pangkalan Beranda. Gereja hadir di sana. Bukan hanya untuk jemaatnya, bukan hanya untuk persekutuannya, tapi bagaimana juga masyarakat boleh mendapatkan sedikit secercah harapan
untuk menyambung kehidupan mereka. Dan saat ini juga saya sebagai seorang pendeta boleh menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahkan kepada Mupel Sumut Aceh, bagaimana kita juga boleh mengembangkan itu bukan hanya di Berandan, tapi itu juga boleh dikembangkan di jemaat-jemaat lainnya. Untuk membangun kehidupan jemaat, ekonomi jemaat, bahkan ekonomi masyarakat. Yang tadinya mungkin di Pangkalan Berandan gereja ini tidak diperhitungkan. Tapi saat ini orang-orang boleh mengenal bagaimana GPIB berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini bukan jadi satu kebanggaan, tapi hal ini menjadi satu contoh dalam kehidupan bagaimana gereja ada di tengah-tengah masyarakat. Hidup berpelkes bukan hanya secara verbal, tapi hidup berpelkes boleh melakukan sesuatu hal yang berdampak dalam kehidupan masyarakat, berdampak dalam kehidupan keluarga-keluarga, berdampak dalam kehidupan persekutuan, berdampak dalam kehidupan dunia. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Kisah Rut dan Naomi boleh membuka hati dan pikiran kita bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah senantiasa ada dan bersama dengan orang yang setia kepadanya. Setialah kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang diperintah di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Ketika kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, layakkan ibadah kami ya Allah. Dan biarlah kiranya itu menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Dan Tuhan sendiri juga yang boleh mengingatkan kami lewat pembacaan Alkitab hari ini, bagaimana kisah Naomi dan kehidupan Ruth di tengah-tengah kepahitan, pengalaman, dan juga pergumulan. Biarlah kiranya kami juga boleh belajar bagaimana iman yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, kesetiaan kami kepada Tuhan, dan kami juga boleh melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia, untuk menjadi sumber berkat, untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Tidak banyak yang boleh kami lakukan dengan materi dan lain sebagainya Tuhan, tapi bagaimana kehidupan kami sekecil apapun berdampak di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat, bangsa dan negara. Tuhan, Engkau yang penuhi kami dengan hikmat, kuasa daripadamu, sehingga ketika gereja Tuhan, ketika umat Tuhan boleh melakukan berbagai sesuatu di tengah-tengah dunia ini, itu juga boleh menjadi pujian dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menutup diri kami untuk kami memenuhi hidup ini, tetapi kami juga boleh berbagi. Kasih Tuhan itu boleh nyata atas kami, dan kami juga boleh menyalurkannya untuk supaya orang lain juga boleh punya pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah sirna ketika Tuhan bersama dengan kami, ketika Tuhan berkarya dengan kami. Tuhan Bapa di sorga, kami juga mau belajar di era saat ini ketika pandemi COVID-19 boleh nyata di hadapan kami. Banyak hal dampak yang terjadi, pergumulan kami sebagai pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan persekutuan-persekutuan. Mari ya Allah, mari Bapa Sorgawi, jangan biarkan segala kegelapan-kegelapan yang terjadi saat ini menutup diri kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di bulan Pelkes GPIB ini juga kami mau belajar bagaimana kami tetap berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kami bekerja untuk supaya nama Tuhan Yesus dipuji dan disembah. Gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat, umat-umat Tuhan yang boleh ada, itu juga boleh saling bahu-membahu, menunjukkan kasih Tuhan, kasih sesama di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Bapa di sorga, biarlah kiranya firman Tuhan ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami hidup di dalam Tuhan, dan hidup kami juga boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati BP Mupal yang sudah menjadi alat untuk melayani umat Tuhan. Engkau berkati pengurus BP Mupal, Engkau berkati hamba-hambamu, diaken, penatua, pendeta yang mempersiapkan diri untuk setiap ibadah-ibadah. Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian dalam setiap ibadah-ibadah. Dan biarlah kiranya Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Ini menjadi satu kenyataan bahwa kami juga boleh menghadap hadirat Tuhan, boleh memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia, walaupun terhalang berbagai kesulitan-kesulitan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang boleh menopang kami, menyediakan berkat-berkat-Mu untuk kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita karena COVID-19 yang dinyatakan positif, PDP, ODP. Mari Tuhan,
Engkau yang berikan kekuatan dalam kehidupan mereka, hikmat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang menopang kehidupan mereka dengan kasih setia. Tim medis yang boleh ada untuk membantu, melayani hidup mereka. Berkati kehidupan mereka Tuhan, dan hikmat daripadamu juga yang menguasai dalam kesabaran, dalam sukacita, boleh memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang tepat bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala bentuk nyata untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan berkati pemerintah dari pusat sampai daerah, gugus tugas yang juga boleh memberikan pelayanan, memberikan berbagai hal, informasi kepada masyarakat di tengah-tengah bangsa ini. Mari Tuhan berkati kerja nyata mereka Tuhan, dan biarlah kiranya penanganan virus corona dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan ada pembaruan hidup yang boleh terjadi atas kami semua rakyat Indonesia. Secara khusus Tuhan, ketika gereja-gerejamu yang berencana akan membuka ibadah-ibadah secara khusus GPIB di bulan Juli, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati persiapan-persiapan, Tuhan memberkati protokol-protokol yang sudah ditetapkan, dan kami boleh taat setia, sehingga kami boleh menghambat penyebaran virus corona di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, ketika umat-Mu juga boleh beribadah, kami juga boleh bersatu hati, bersama-sama menaati apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah diberikan kepada kami untuk beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, biarlah kiranya setiap hal yang boleh kami bawa ke dalam nama Yesus Kristus saat ini Tuhan, Engkau mendengar, Engkau juga sendiri yang boleh ada bersama dengan kami, menolong kami Tuhan, memberi berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Dan Tuhan sendiri juga yang membuka jalan bagi kami. Tuhan, lihatlah kehidupan umat-Mu. Tuhan, perhatikan penderitaan umat-Mu, pergumulan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, iman kami kepada Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Allah bekerja senantiasa bagi kami. Engkau tidak pernah menutup mata bagi kami yang senantiasa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkan dan kabulkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga, persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Intisari Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut. Majelis GPIB Jemaat Anugerah Pangkal Merandan atas nama BP Mupel GPIB Sumut Aceh mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ridwan Hamonangan Purba SSI Teol yang telah memberitakan firman. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, pembawa kolekta yang telah membantu pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Mengingatkan warga jemaat GPIB Mupel Sumut Aceh untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah, yaitu ibadah keluarga dan ibadah-ibadah pelkat yang dilaksanakan secara live streaming atau di YouTube GPIB Mupel Sumut Aceh. Demikian disampaikan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang bersukacita sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan jemaat dan simpatisan dalam menopang persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja melalui persembahan-persembahan dalam gereja. Persembahan tersebut dapat diserahkan ke kantor sekretariat GPIB di masing-masing jemaat atau melalui rekening gereja masing-masing berupa persembahan kolekta, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan pembangunan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Demikianlah intisari jemaat hari ini. Atas perhatian segenap warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana ada kapan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.